Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilkis Natasha Febrianti dengan NIM C1C021-220 dari R12. Di sini saya ingin presentasikan tugas mata kuliah perpajakan 1, yaitu tentang pajak penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang pajak penghasilan atau PPh. 1. Pengertian pajak penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Lalu, untuk pengertian penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri, yaitu Indonesia, maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas subjek pajak. 1. Pengertian subjek pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak sendiri dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada subjek pajak orang pribadi, yang kedua ada subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, lalu yang ketiga ada subjek pajak badan, dan yang keempat subjek pajak bentuk usaha tetap atau BUT. Subjek pajak sendiri juga dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang subjek pajak dalam negeri. Untuk pengertiannya bagi orang pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan punya niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan dalam artian badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawas fungsional negara. Lalu untuk warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak. Lalu untuk subjek pajak luar negeri juga sama, untuk pengertian sebagai orang pribadi, yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Lalu untuk orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Lalu yang keempat ada mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif. Saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif untuk setiap subjek pajak dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut. Untuk jenis pajak dalam negeri orang pribadi dimulai dari saat dilahirkan, saat berada di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia, dan berakhir saat meninggalkan Indonesia atau saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Untuk dalam negeri badan, saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, lalu berakhir saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Untuk subjek pajak luar negeri melalui BUT, dimulai saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, dan diakhiri saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Untuk subjek pajak luar negeri tidak melalui BUT, dimulai saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, dan berakhir saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Untuk subjek pajak warisan belum terbagi, dimulai saat timbulnya warisan yang belum terbagi, dan berakhir saat warisan selesai dibagikan.
Lalu yang kelima ada tidak termasuk subjek pajak. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang tidak termasuk dalam subjek pajak adalah yang pertama ada kantor perwakilan negara asing, yang kedua pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Lalu yang ketiga ada organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Lalu yang keempat, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksudkan pada nomor 3 dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud nomor 3 ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Lalu yang kelima, organisasi internasional yang berbentuk kerjasama teknik dan atau kebudayaan dengan syarat cara kerjasama teknik tersebut memberi manfaat kepada negara atau pemerintah Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Lalu yang terakhir, jika dalam ketentuan perpajakan diatur dalam perjanjian internasional yang berada dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang PPH, perlakukan perpajakannya didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud, dengan syarat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Perjanjian Internasional. Lalu yang terakhir, kita akan membahas tentang objek pajak. 1. Pengertian objek pajak penghasilan. Objek pajak merupakan segala sesuatu seperti barang, jasa, kegiatan, atau keadaan yang dikenakan pajak. Sedangkan berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lalu yang kedua ada yang termasuk ke dalam objek pajak. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk dalam objek pajak adalah 1. Pergantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Lalu yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Lalu yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Lalu yang selanjutnya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang dengan lebih lengkapnya lagi. Lalu yang ketiga ada yang tidak termasuk ke dalam objek pajak. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak adalah yaitu yang pertama bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima dan oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atas sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui Indonesia. Lalu yang kedua, harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Lalu yang ketiga ada warisan, yang keempat ada harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 huruf B sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Lalu yang kelima ada penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau penikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak.
Untuk yang ke-6 dan selanjutnya itu dapat dilihat lebih jelas dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu begitu juga dengan yang termasuk objek pajak maupun yang tidak termasuk objek pajak. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.